Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wal afiyati afdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa qadil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di siang hari yang berbahagia ini kita insya Allah menyelenggarakan sholat Jumat berjamaah. Khotib berpesan agar kita selalu bertekad kuat bulat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dimanapun kita berada, selalu tekadkan kuat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan. Jamaah muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut ketahui bahwasannya surga itu bukan hanya ada nanti di akhirat. Surga itu ada di dunia pula. Bagaimana kita bisa merasakan surga ada di dunia? Bukannya surga di dunia itu surga yang kita pikirkan, misalnya mempunyai rumah gedung mewah, kolam renang indah, banyak istri, banyak anak, ya, harta benda banyak berlimpah, jabatan tinggi. Bukan dunia itu. Surga itu adalah di dunia ini apabila kita telah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah surga yang sesungguhnya kita rasakan di dunia dan insya Allah kelak kita rasakan di akhirat. Nah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita harus lakukan kurangi 4 hal. Yakni yang pertama, kurangi makan minum. Setiap hari makanlah saat engkau lapar, berhentilah sebelum kenyang. Minum pun begitu. Kedua, kurangi tidur. Ketiga adalah kurangi bergaul dengan orang-orang yang gak penting. Maksudnya yang menghibah, memfitnah, bikin hoak, bikin pokoknya sesuatu yang gak beres, yang gak benar, yang jahat, jauhi. Kita dekati orang-orang ahlullah, yakni orang-orang yang keluarganya Allah. Arti ahlullah itu keluarganya Allah, artinya dia orang-orang yang suka membaca Al-Quran, suka menegakkan sholat, suka berzakat, berinfak, bersedekah, berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Dekati orang-orang soleh tersebut. Yang keempat adalah jangan banyak bicara. Rasulullah SAW bersabda, ya, bicaralah yang baik, atau jika engkau tidak bisa dapat bicara yang baik, diamlah. Arti berbicara yang baik bukan dia pandai menyusun kosakata, kalimat-kalimat bicara, bukan, tapi isi pembicaraannya itu baik benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya kosakata yang diperindah, itu kita patut curiga. Dia bisa menghafal, tapi orang-orang ahlullah dia tidak mau menghafal bab-bab dunia seperti itu. Dia hatinya hanya cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 hal itu yang harus kita kerjakan. Kurangi makan minum, bergaul dengan orang-orang yang gak penting, orang-orang yang membawa kerugian, maksiatan, kurangi atau jauhi. Lalu kurangi tidur. Misal tidur 8 jam, kurangi jadi 4 jam atau bisa 3 jam. Nah, untuk apa hal-hal ini kita lakukan? Agar ruh kita bercahaya, agar ruh kita dapat mengenal Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau enggak empat ini kita kurangi, maka kita tidak akan bisa mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Bayangin saja, apabila kita mengenal orang-orang penting, kita sudah senang, farhan, gembira. Apalagi kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta beserta isi-isinya dan pencipta orang-orang penting tersebut. Inilah yang harus kita kenal yang utama, yakni mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengenal Allah? Dengan ma'rifatun bil qalbi, yakni mengenal dengan hati, wa qaulu bil lisan, wa arkanu bil arkan. Jadi mengenal Allah Ta'ala itu pertama dengan yakin, ya, dengan rasa hati kita yakin bahwasannya Allah Ta'ala itu ada, meskipun zatnya tidak terlihat. Nanti di akhirat, nanti di surga baru kita dapat memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin di rasa hati kita bahwasannya Allah Ta'ala itu maujud atau ada. Buktinya ada apa? Banyak. Kita ini ada berkat dilahirkan oleh kedua orang tua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit tidak roboh, nggak ada tiang. Siapa? Berkat siapa itu? Allah yang menjaganya. Coba nggak ada, langit tidak dijaga oleh para malaikatnya Allah Ta'ala, maka langit ini akan runtuh menimpa kita. Bapak-bapak hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat sampai ke tempat mulia ini bukan kehendak diri kita. Ini Allah Ta'ala yang membimbing kita untuk melaksanakan ibadah, untuk kita saling berjumpa, saling mengenal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan hati kita bercahaya, maka kita akan mengenal sifat-sifat Allah, mengenal perbuatan Allah, mengenal kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Maka hati kita akan bahagia, bercahaya. Maka apapun yang kita minta diijabah insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabah, dikabulkan. Makanya jangan heran kalau para wali Allah Subhanahu wa ta'ala bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Itu mudah, sangat kecil. Dunia saja dikasih oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Enggak ada manusia satupun di dunia ini yang lebih kaya daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Beliau dikasih kekayaan yang tiada satu makhluk pun yang menyamainya. Tetapi beliau selalu taat, takwa, ibadah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Ya. Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun kehidupannya, dunianya miskin, tetapi beliau kaya hati. Miskin bukannya nggak punya. Rasulullah SAW setiap punya selalu diberikan kepada orang. Punya ontak merah yang harganya mahal, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir minta, dikasih oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW kaya hati. Kita pun kalau mau menjadi orang kaya, pertama harus itu, mengenal Allah agar kaya hati.